Streaming short series RCTI Plus gratis. Abai, sebenarnya enggak. Jadi memang hari ini kan libur. Terus udah gitu diundang hari ini tuh episodenya spesial anak. Jadi unjuk bakat. Kebetulan Abai itu suka banget sama barongsai dari umur 2 tahun dan punya barongsai sendiri. Jadi ya udah, ya udah ke mobil kasih email. Makasih ya. Panas merah langsung kayaknya. Nah, terus udah gitu karena memang dia senang, terus dia mau, aku juga tanya dulu, mau nggak besok perform barongsai? Ada siapa aja, ada teman-teman yang anak seumuran dia juga, teman-teman artis juga. Oh ya udah deh boleh gitu. Ya udahlah. Iya sini sana. Kayaknya juga sering konten juga nih bareng sama anak. Iya. Enak apa diajak konten apa gimana sih? Enggak, nanti dulu pakai air putih aja, jangan minum manis. Mau dingin? Jangan, nanti batuk. Kita habis ini mau makan. Gimana tapi sering ajak konten bareng juga gitu? Iya, jadi karena memang Abai itu dari kecil mungkin sudah terbiasa dengan kamera, karena memang dari kecil sering aku bawa kerja. Sebenarnya bukan untuk dia kerja, tapi supaya dia tahu aja lingkungan kerja ayah ibunya seperti apa, dan supaya dia terbiasa dengan banyak orang gitu. Karena kan nanti kan pasti dia nggak mungkin ketemu cuma 1-2 orang kan gitu. Nah ternyata dia senang diajakin konten, karena memang anak-anak sekarang udah lebih kritis kali ya. Terus mungkin dia ngelihat banyak juga contoh-contohnya youtuber anak-anak gitu. Akhirnya dia bikin sendiri pakai handphone apa segala macam. Ya udahlah, mumpung dia mau, kadang-kadang kita suka ajak konten gitu. Ada memang akan diarahkan ke entertainment juga. Aku sih sebenarnya pengen dia juga di bidang yang sama. Sebenarnya bukan apa-apa, supaya kita ngarahinnya juga lebih gampang. Karena kalau misalnya dia bekerja atau dia berkecimpung di bidang yang sama dengan ayah dan ibunya, kalau kita ngasih pendapat, kita ngasih arahan, itu kan sesuatu yang benar-benar kita alami sendiri. Ganti baju. Sesuatu yang kita alami sendiri. Tapi aku nggak paksain. Apapun yang Abai mau nanti boleh, selama itu positif Abai dan mau manfaat. corong. Bukan ini lagi ngomongin itu sayang, jangan ngomongin itu lagi. Oke. Oke ganteng. Ya panas ya, maaf ya dek. Susah nggak sih mungkin ngarahin anak buat konten atau apa gitu tuh? Anak-anak itu nggak bisa dibohongin. Kalau mereka capek ya kayak tadi gitu, nggak bisa aku marahin. Dulu juga kalau misalnya syuting yang bukan live, syutingnya yang tapping, itu dari rumah aku udah ingetin, Bay nanti ini akan capek loh, Bay kira-kira mau nggak? Kalau dia bilang mau, oke. Dan dia tuh harus strict banget. Anaknya memang mungkin kayak bapaknya ya. Kalau kita bilang 2 jam ya harus 2 jam. Lewat dari 2 jam dia akan tahu gitu. Kayaknya tadi nggak segini deh jamnya. Jadi kita memang, aku biasanya ngarahinnya kalau syutingnya outdoor atau syutingnya tapping, biasanya aku spare waktunya tuh 2-3 jam. Misalnya breaknya harusnya sebenarnya jam 4, tapi aku bilang kayaknya ini maghrib deh baik gitu. Jadi supaya kalau ternyata kalau ternyata selesainya lebih cepat dia lebih happy. Tapi kalau ternyata maghrib kan udah dibilangin gitu. Saya boleh dong bahas yang Stevie Jamur kemarin Ya Allah, Kak, boleh kok jadi aku loh sekali, Kak yang ditanya Kak, gimana dong Kak, ya Allah. Pastinya juga nih, ada tanggapan gak sih mengenai Enggak. kedatangan Nino Fernandez? Enggak sih, kalau aku sih nggak memberikan tanggapan apapun atas pasangannya siapapun, karena setiap pasangan itu pasti punya kelebihannya masing-masing, dan dengan siapapun Steffi sekarang, buat aku orang yang sayang sama Steffi ya mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan yang ini bisa menjadikan Steffi jauh lebih baik daripada Steffi yang sekarang gitu. Tapi merestui kan usianya juga lumayan jauh Usia ya. kayaknya nggak menjadi masalah ya, apalagi kalau cowok ya. Kalau cowok tuh biasanya semakin usianya lebih tua kan semakin mature, dan biasanya keuntungan buat ceweknya yang lebih muda adalah biasanya si cowoknya jauh lebih ngemong dan kita jauh lebih nyaman biasanya gitu. Jadi kalau buat aku usia nggak masalah. Yang lebih muda pun banyak juga yang lebih dewasa, tapi terutama untuk cewek kayaknya kalau masalah usia nggak terlalu menjadi masalah lah gitu. Ada momen curhat gitu sih dari Steffi suatu dari mungkin mengenai Kayaknya ada sih banyak kayaknya Bang. Anak-anak tuh sebenarnya gini, biasanya kalau curhat tuh bukan ke aku, tapi kalau kita lagi ngumpul bareng, aku tuh cuman jadi pendengar. Mereka tuh curhat antara mereka sendiri, kita cuman kayak gitu. Kecuali kalau mereka nanya, gimana Bu menurut Ibu, baru aku ngomong. Tapi selama mereka jadi Bu, mereka cuman cerita, aku cuman ngedengerin, oh gitu ya Kak, oh iya, oh oke, oh iya oke Kak, oke, iya gitu ya Bu ya, jadi gitu ya Bu udah. Jadi gitu, jadi aku memang nggak membiasakan untuk dikit-dikit ngasih nasehat, dikit-dikit ngasih pendapat, males gitu. Karena aku ngerasain dulu waktu aku jadi anak juga kayaknya capek deh dinasehatin mulu gitu. Jadi emang lebih seneng anak-anak seusia mereka, apalagi kan gini, mereka tuh anak-anak yang mandiri karena dari kecil udah kerja. Jadi sebenarnya pola pikir mereka tuh jauh lebih dewasa daripada anak seumurannya. Jadi kadang mereka tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus mereka lakukan, cuman pengen cerita aja, pengen ngomong aja gitu. Tapi soal Nino pernah tahu cerita dong?
Berarti dia udah mau serius gitu kan, mungkin ada informasi. Ya nanti ya kalau ada informasi aku Oh, iya. sampaikan. Ada Ya. kalau boleh tahu mungkin ini kan Kang Ferry sayang banget nih sama semua anaknya termasuk Oh, Masya Allah, termasuk ya. sama Lea gitu. Iya dong, harus dong. Nah untuk maksudnya pengen tahu gitu Kades bisa akhirnya kompak gitu sama Lea sama ibunya itu mungkin dulu awalnya seperti apa sih? Semua sih berjalan, nggak ada yang dibikin-bikin ya gitu, karena biar aja waktu yang menjalankan semuanya, menjadikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya banyak doa aja dan niat baik aja, dan kita kan memang pengennya segala sesuatunya itu berjalan baik supaya aku, Lea, itu yang kita utamakan sebenarnya Lea dari dulu. Apapun yang kita lakukan semua Lea. Kita pengen Lea, Abai itu nanti sampai gede itu bisa bareng-bareng terus gitu. Jadi ya itu kita harus demi anak-anak semuanya harus menjadi lebih baik. Waktu itu untuk menurunkan egonya supaya bisa kompak sama Lea dan ini seperti apa sih? Nggak ada menurunkan ego sih, sebenarnya lebih ke karena ngerasa kalau udah punya anak tuh udah bukan ego sih yang kita pikirin, tapi kita punya tanggung jawab bahwa anak-anak ini harus punya masa depan yang bagus gitu. Karena kita sebagai orang tua kan nggak dididik gagal sama orang tua kita, jadi kita nggak pengen anak-anak kita ngerasain kegagalan gitu. Kalau orang tuanya punya sifat yang nggak baik gitu, kita nggak mau kayak gitu. Karena kalau menurut aku, setiap orang tua itu selalu menjadi versi terbaik buat dirinya dia sendiri untuk bisa ditampilkan sama anaknya. Tapi Lea juga sering curhat nggak sih kayak cara buat bertahan di entertainment seperti Iya, kan kebetulan Kak Ferry juga masih tetap konsisten. Lea tuh termasuk anak yang aktif banget untuk bertanya, dan dia tuh anak yang paling takut untuk berbuat kesalahan. Kadang aku suka bilang, Kak, nggak apa-apa bikin salah tuh nggak apa-apa, jadi jangan takut banget bikin salah. Nah, perfeksionis banget Lea tuh, dan dia lebih cocok bercerita apa-apa tuh memang sama ayahnya. Jadi mungkin dia melihat dari sudut pandang cowok gimana sih, kalau sudut pandang cewek kan dia udah punya 2 orang yang bisa ditanyain gitu. Jadi dia memang lebih banyak cerita sama bapaknya. Tapi memang Sama ayah. Kang Ferry segitu protektif Protektif. banget sama Iya, Lea. betul. Semua sama Akang tuh semua sama semua anak-anaknya, mau cewek mau cowok itu protektif banget. Cuman beda aja. Membedakan aja. Mungkin kalau Lea memang dari alaminya biasanya orang tua itu selalu lebih protektif ke anak perempuan. Karena anak laki-laki itu nanti dia harus disiapkan untuk bisa jadi pemimpin. Jadi kalau terlalu kita kekep banget, takutnya dia akan rewel nantinya. Sementara kan nanti banyak orang yang akan bergantung sama dia gitu sih. Katanya Kang Ferry juga sampai nyamperin cowok yang bisa deketin Lea, itu bener gak sih? Jadi sebenarnya bukan nyamperin, kalau ada yang orang yang kira-kira memberikan pengaruh buruk nih buat dia ya. Cuman biasanya kalau anak-anak kan kalau kita kasih tahu frontal mereka akan nutup. Nah, jadi caranya harus gerilya. Nah, gerilyanya itu cara bapaknya lah udah ya. Aku bundanya Lea tuh kita kayak ya udahlah Bun, kita percayain aja ayahnya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan anaknya gitu. Oh, sampai segitu nih berarti? Iya, jadi aku sama bundanya Lea tuh udah saling tahu sifat ayahnya seperti apa. Kalau kita tahan nanti akan jadi masalah. Jadi mendingan kita biarkan dia dengan caranya dia, tapi kita tahu dia pasti nggak akan ngerugiin anaknya gitu. Melihat karirnya Lea sampai akhirnya dapat Peran. film remake ya? Iya, remake Pemeran ya. utama juga. Iya betul, Masya Allah. Itu luar biasa, perjuangannya Lea itu untuk bisa dapat peran ini tuh nggak kayak menjentikan tangan, dan bukan dari pengaruh atau permintaan dari ayah ibunya, karena kami juga bukan siapa-siapa kok di dunia entertain gitu. Jadi bukan dari ibunya, bukan dari bundanya, bukan dari ayahnya, ini adalah usaha Lea sendiri. Dan ketika dia diterima peran ini pun kita tuh udah ngasih tahu banyak hal gitu, bundanya, aku, ayahnya udah ngasih tahu banyak hal. Karena kita tahu dalam dunia hiburan itu ada pro dan kontra, apalagi sekarang netizen itu berperan sangat luar biasa dibanding kita sendiri yang punya wewenang kan. Mereka kayak ngerasa lebih punya wewenang gitu. Aku udah bilang sama Lea, kalau nanti banyak orang yang kontra, banyak orang yang nggak suka, nggak usah didengerin karena mereka nggak tahu. Lea itu dapat peran ini bukan boleh beli, bukan bayar. Jadi dia itu dapat peran ini memang dipilih. Berarti ketika dia dipilih sampai orang yang berkompeten, orang itu pasti percaya bahwa Lea bisa gitu. Dan untungnya anaknya cuek gitu, kayak kalau ada yang ini ya udahlah bodo amat. Mungkin karena udah kita doktrin dari awal, nggak usah didengerin yang gitu-gitu mah, capek-capekin diri kita gitu. Kayaknya temenan sama Ola Ramlan, boleh nggak tanggapin Instagramnya Kaola yang ngilang-ngilangin foto-fotonya dia sampai Gini-gini aku nggak lihat. nah ada tanggapan nggak teh? Jadi dia ngapus-ngapusin foto Kaola, jadi sisa foto-foto anaknya doang. Terus dia Nggak apa-apa sih, kalau menurut aku sih nggak apa-apa. Apa sih? Kemarin sempat viral pas nikahnya Luna Maya kan, katanya, Kenapa sih nih kan rumahnya? terbuka gitu bajunya. Oh. mungkin. Aku sih nggak soalnya gini ya, kalau style atau Instagram itu
Kalau dihilangin sama yang punya mah kan memang kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya, silakan aja sih nggak apa-apa. Mungkin dia pengen orang lebih mengenal dekat anak-anaknya gitu. Sebetulnya nggak sih itu mungkin lagi kenapa? Enggak. Aku tuh sama siapapun nggak pernah berani nanya, apalagi sesuatu yang sifatnya pribadi, terutama penampilan kayak gitu. Aku tuh nggak berani koreksi dan nggak berani berkomentar karena aku rasa penampilan aku juga nggak jauh lebih bagus daripada Ola Ramlan. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu, sadar diri lah, apalagi berkomentar sesuatu yang kalau penampilan itu kan sifatnya apa ya, krusial banget gitu. Kayaknya nggak pantas juga kalau untuk dikomentarin. Kecuali orangnya datang ke kita minta komentar, itu mungkin boleh. Atau gue bagus nggak ya pakai ini, ya itu aku bisa kasih pendapat. Tapi kalau nggak, makanya nggak berani aku. Kalau Billy Saputra Monica tahu nggak tuh? Siapa? Billy Saputra Monica. Tahu. Nah itu gimana tadi? Suka cerita ke Teteh nggak sih soal itu? Nggak sempat, nggak curhat. Itu mah aku nggak kenal. Maksudnya sama Billy nggak kenal sedekat itu untuk saling curhat gitu. Kades, Oke. ini dong Idul Adha seperti apa? Panas loh mas, panas loh. Ini Idul Adha mungkin kurban akan seperti apa nanti? Udah kurban kah? Kurban apa gitu nanti? Iya. Yang pasti jangan kurban perasaan, boleh? Boleh. Ya insya Allah mudah-mudahan rezekinya ada dan kurbannya mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu. Tapi ya kalau untuk itu mah aku rahasiakan sendiri saja. Kurban di Jakarta atau mungkin di mana kah? Biasanya sih di Jakarta, kecuali waktu kemarin COVID ke daerah karena memang mungkin lebih banyak yang butuh di daerah. Udah beli sapi kambing? Insya Allah ya semuanya. Mudah-mudahan. Sapi, seperti memang setiap tahun sih sapi gitu. Spiderman. Tahun ini sapi lagi berarti. Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rezekinya. Udah beli, udah dipersiapkan ya? Udah dipersiapkan, selalu aku dipersiapkan setahun sebelumnya. Terima kasih ya. Selain Steffi kan ada si Pak Haju nih, anak RT. Katanya Doain aja karena kalau Cipa sama El itu adalah idola seluruh Indonesia, pasti doanya baik ya. Makasih ya.